Shalom, selamat pagi Amang-Inang yang terkasih. Kita berjumpa kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Rabu tanggal 27 Maret 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 516 ayat 1 dan 2. Bege jojo ni Jesus tok tong di jona lilui magodo biru biru siantu hata Jesus sai lului biru nama sai lului mulak buan itu Jesus. Oh di arahun Jesus si lului nama gue togi hon ma tu Jesus nalu jenama heui sai lului biru nama gue sai lului mulak buan itu Jesus. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Amang-Inang yang terkasih, satu kata yang selalu kita harapkan dalam kehidupan keluarga adalah pengertian. Pengertian di mana seorang peduli kepada orang lain. Dan kepedulian itu juga ditunjukkan oleh seorang di dalam keluarganya. Seorang yang bekerja sebagai gembala domba yang harus mengenal dekat bagaimana gembala akan tugasnya dan domba-domba yang dipimpinnya. Dia tidak cukup hanya makan, dia juga harus memberikan makanan terbaik. Dia tidak cukup hanya ditemenin, dia harus dapat memberikan rasa nyaman. Banyak orang tertawa di tengah kerumunan orang banyak. Namun di sebagian orang, tertawaan itu ternyata hanya bagian yang terluka yang sedang ditutupi. Keluarga yang sedang dipimpin Allah dalam firman Tuhan adalah umat yang sedang terserak karena mereka mencari jalan atas kegelapan. Satu jaminan yang dikatakan oleh firman Tuhan, jika mereka kembali kepada Tuhan, mereka akan dikawal dan mereka dipenuhi dengan kebaikan sampai pada akhirnya mereka mengenal bahwa Allah adalah Allah yang begitu mengasihi mereka. Suatu ketika seorang pendaki gunung tersesat
mereka ingin kembali turun, tidak ada yang mengetahui jalan pulang, jalan terbaik untuk keluar dari tempat tersebut adalah petunjuk. Sampai akhirnya mereka tidak menemukan petunjuk itu dan mati dalam pencarian jalan keluar. Mungkin demikian juga dalam perjuangan kita sebagai orang percaya di dunia ini. Kehidupan orang beriman di dunia harus punya tujuan. Ada yang harus diraih. Namun arah terbaik adalah tetap kepada firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan itu sudah dipersiapkan Allah. Petunjuknya adalah langkahkan kaki terarah kepada Tuhan. Biarkan Allah menyediakan lengkap sarana dan prasarananya. Biarkan hati nuranimu tetap tertuju kepada kebaikan Tuhan. Dan itu jadi harapan kita semua. Jangan tersesat dalam pencarian akan yang baik. Memang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak perjalanan hidup seseorang ketika dia mendapati hidup langkah pekerjaannya memasuki dunia nyata. 1-2 hari dia semakin percaya bahwa Tuhan begitu baik. Namun dalam perjalanan itu dia menemukan bahwa Tuhan seperti meninggalkannya. Yehezkiel mengajak orang Israel yang berada dalam pembuangan untuk menemukan langkah terbaik untuk keluar dari pergumulan mereka adalah kembali kepada Tuhan. Loyalitas seorang percaya selayaknya melihat anugerah Tuhan, sesuatu yang harus dipertahankan, disyukuri, dan kita kembali memanggil nama Tuhan adalah jalan terbaik untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Itu tujuannya. Biarlah firman Tuhan hari ini, di mana kita mengisi hari-hari kita pada minggu-minggu yang diisikan dengan narasi penderitaan Yesus. Biarlah penderitaan itu bukan hanya berita, tapi sebuah kesaksian. Ada seseorang yang sedang berkorban yang bukan untuk dirinya, dan pengorbanan itu menunjukkan kita sedang dituntun, kita sedang dibawa pulang, dan kita sedang dikuatkan, kita sedang dilindungi, dan yang paling terbesar adalah kita sedang didamaikan kepada Allah. Selamat kembali kepada tujuan. Kiranya Tuhan menuntun kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami tahu bahwa hidup kami adalah hidup yang bertujuan, dan tujuan terbesar kami adalah kembali kepada kehendak Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai. Amin.